Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang model pembelajaran terpadu dalam mata kuliah pembelajaran tematik. Oke, di sini kami akan menjelaskan model pembelajaran yang pertama, model pembelajaran terurut. Yang kedua, ada model pembelajaran irisan. Yang ketiga, model pembelajaran galur. Yang keempat, ada model pembelajaran celupang. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yang pertama Widya Duyani, NPM 1802090134. Yang kedua ada Sonia Pertiwi Sembiring, NPM 1802090128. Yang ketiga ada Epi Malia, NPM 1802090120. Yang keempat ada Erikson Ripaldi Sinaga, NPM-nya 1802090152. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran terurut. Model pembelajaran terurut atau sequence model adalah model dalam pembelajaran ketika guru mengajarkan mata pelajaran yang dipadukan dengan disiplin ilmu yang berbeda. Oke, ciri-ciri dari model pembelajaran ini adalah yang pertama berpusat pada anak. Siswa lebih mudah mendapatkan pemahaman konsep yang sama walaupun dalam mata pelajaran yang berbeda. Yang kedua, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama menganalisa isi kurikulum. Yang kedua, memiliki dua mata pelajaran yang sejenis. Yang ketiga, mengurutkan kembali urutan perubahan masing-masing periode waktu yang sama. Kelebihan dari model pembelajaran terurut ini yaitu guru dapat membuat keputusan penting tentang konten dari sudut pandang yang disengaja terkait dengan topik disiplin yang membantu mereka memahami studi mereka di kedua bidang konten. Kekurangannya yaitu untuk membuat urutan sesuai dengan apa yang terjadi. Terakhir, membutuhkan kolaborasi dan fleksibilitas dari semua orang yang terlibat. Tentu ini tidaklah mudah. Oke, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran galur. Model pembelajaran galur adalah model bersambung atau model integrasi yang memfokuskan pada mata kurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok pembahasan. Model galur ini digunakan untuk mengintegrasikan kurikulum ketika mata kurikulum menjadi fokusnya. Model ini cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Langkah-langkah model galur ini: 1. Menetapkan keterampilan yang diuntai dalam pembelajaran keterampilan. 2. Mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntai. 3. Merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. 4. Menerapkan keterampilan berpikir yang akan diuntai. Kelemahan dari model galur ini masih diperlukan adanya tambahan kurikulum lainnya. Hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tidak ditunjukkan dengan jelas. Sekian penjelasan saya tentang model galur ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang model irisan. Di mana model irisan atau syarat adalah model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pembelajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap. Dan contohnya itu menggabungkan dua pelajaran atau lebih dalam satu tema. Nah, keunggulan model ini antara lain adalah mentransfer konsep secara lebih dalam, jadi siswa menjadi lebih mudah melakukannya. Nah, kalau untuk kelemahannya, model ini adalah untuk menyusun rencana model pembelajaran ini diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda,
sehingga perlu waktu ekstra untuk mendiskusikannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang celupan. Yang pertama, pengertian celupan, di mana pengertian celupan adalah model pembelajaran yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Yang kedua, langkah-langkah model celupan. Langkah-langkah model celupan terbagi atas 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan terdiri atas dua, yaitu menentukan jenis mata pembelajaran yang dipadukan. Yang kedua, memiliki kajian materi, standar kompetensi. Tahap pelaksanaan terbagi atas 2, yaitu 1. Menentukan jenis mata pembelajaran yang dipadukan. Nomor 2, memiliki kajian materi, standar kompetensi dasar dan indikator. Tahap evaluasi. Tahap ini dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Kelebihan dan kekurangannya. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan celupan. Yang pertama, kelebihan model celupan, yaitu dampak positif dari menanamkan ide-ide dari beberapa bidang studi adalah siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. 2. Siswa mengembangkan konsep kunci sejarah terus-menerus, sehingga terjadi proses internalisasi. Sesudah itu, kelemahan model celupan terbagi atas 2, yaitu penyaingan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tepat pada fokus. Yang kedua, agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Keadaan ini tentu cukup sulit dipenuhi oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar. Inilah penjelasan dari celupan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.